kadang kalau ketika kita udah fokus sama sosial media, kembali lagi Hmm. kadang kayak tadi kata lu lagi ngumpul tapi malah nggak ngobrol gitu kan. Itu Atau kangen enggak malah banget sih di jadinya, tongkrongan tuh. atau enggak kadang-kadang kita, kalau gue sih ngerasa enak ya, bahan obrolan kita tuh jadinya kayak ngomongin orang dari sosial medianya juga gitu loh. Hey, and welcome back to Jurnal Basi. Bareng sama dua Basi, ada Akbar dan Aka. As you always know, Jurnal Basi adalah podcast di mana kita akan ngebahas soal topik-topik seputar kedewasaan, mulai dari mindset dan juga info-info yang menurut kita related lah buat dan juga worth it buat di-share tentang ya seputar kedewasaan. So, how's life? Gimana ya? Buat topik ini nih kita melakukan sebuah eksperimen yang baru kerasa lama, tapi cukup kerasa impactnya enak ya. Iya, ya agak lucu juga sih, kayak gue dapet ide buat topik ini juga ya kayak kesambet aja, terus ya kita juga apa ya, jadi kayak kita jadi mengenal diri kita lebih jauh lagi ya lewat eksperimen ini. Yang ternyata hal-hal yang biasanya kita lakuin itu jadi kayak, oh ternyata gue setiap boring itu pasti ngetekan ini gitu loh. Iya, betul. Setiap boring gue pasti kesini. Ya, gue juga sama sih, gue merasakan ya yang sama. Nah, apa yang Akbar maksud dari itu, kita sempat off dari social media dan ya dari situ dan ini juga topik yang ngaruh ke perilaku kita sehari-hari, dan mungkin juga bisa ke kesehatan mental kita juga akan ngaruh, dan juga ya how we use technology in general sih menurut gua. Apalagi kan emang seberjalannya waktu dulu sih nggak ada sosial media kan Nak ya. Iya. Tapi ya sekarang tuh kayaknya apa-apa sosial media, iya gitu nggak sih? Iya, dan ya menurut gua it has become a part of our life, social media ya. Kalau gue eksperimennya detoxnya kemarin itu 2 hari. Kalau lu berapa lama, Bar? Hampir 3 hari, cuman ya akhirnya 2,5 hari lah. Soalnya lu perlu ngepost ya. Iya, nggak perlu ngepost, masalahnya harus ngecek Instagram dan Twitter dan teman-temannya itu. Iya, kalau enggak ada AdSense ID nggak ada post buat hari itu ya. Itu dia, sabar Jurnal Basi nanti lupa nggak dipromosiin lagi. Nah itu ya, jadi kita selama 2 hari nggak nyentuh sosial media. Kalau dari gue, karena gue Instagram itu gue masukin notif, jadi ya udah semua sosmed itu notifnya gue deactivate. Jadi ya nggak ada notif dari sosmed, Twitter. Kalau lo gimana? Apakah lo uninstall aplikasinya? Kalau gue nggak sampai uninstall sih, masih perlu ya. Males lagi downloadnya. Iya betul. Kalau gue sih sampai sign out di Instagram gue sign out semua, Twitter gue sign out. Jadi benar-benar notifikasi nggak ada. Cuman emang karena ada Instagramnya Adol. Ya. Jadi masih ada pas gue ngeklik Instagram tuh pasti kayak udah kebuka terus ditutup lagi. Jadi pas gitu lo masuk ke Adol akun itu nggak aci ya berarti ya? Enggak lah. Bener yang enggak. Oke. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa lihat ya, top activity kita dari HP itu apa aja, ya nggak sih?
Nah, iya sih kalau kayak gue jujur ya, ini gue juga sempat lihat screen time gue, itu emang banyak gue Instagram sih. Oke. Kalau top 3 lo apa? WhatsApp. Udah kayaknya itu doang tuh. Sama selingan YouTube lah. Ya, oke, sama. Kalau gue sama Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, sama Twitter. Instagram itu gue sehari 8 jam 51 menit loh. Hah? Kacau. Itu udah hampir setengah hari itu waktu kerja loh, Udah kayak kerja, men. Udah kayak kerja. Gue buka Instagram hampir 9 jam. Gila. Itu total di perharinya tuh? Itu per hari ini ya. Wow. Followed by WhatsApp. WhatsApp 6,5 jam. WhatsApp gara-gara kerjaan lah ya. Iya. Gue juga banyak malah WhatsApp. Tapi ya kalau kayak gitu ya. Karena kalau gue di HP kebanyakan gue tapi juga masang YouTube cuma buat dengerin lagu kalau gue biasanya. Oh, oke. Nah, gue selama eksperimen itu malah jadi lebih nonton YouTube karena menurut gue asumsi gue karena YouTube it's not really social tapi lebih ke menghibur gue, jadi lebih ke entertainment gak sih kalau dari sisi gue ya. Iya, tapi emang ada beberapa orang bilangnya juga YouTube juga sosial media sih. In a way iya sih. Makanya gue agak bingung nih. In a way iya sih. Iya, in a way. Karena kan dia ya ada sisi sosialnya kan dari sisi komen ya kayak gitu-gitu, terus shorts dan lain-lain, likes. Tapi mungkin karena kita cuman konsumsi YouTube as ya udah cuman konsumsi videonya aja, kita nggak benar-benar berinteraksi kali ya. Iya, kalau ada yang sampai orang kan komen pertama nitipin sendal. Nitip sendal dulu sebelum rame. Iya. Gelar tikar dulu, gelar tikar. Oke. Nah, kalau lu apa yang lu lakuin, Bar? Kalau gue kan gue beralihnya ke YouTube nih. Kalau lu apa? Gue sih hari itu ke YouTube juga iya. Saya emang jadi lebih banyak ke orang rumah kali ya. Apalagi kan gue lagi WFH juga kan. Iya. Biasanya stay di kamar gitu kan, lihat HP, walaupun orang rumah juga rata-rata lihat HP ya, terpaku dengan sosial medianya. Iya. Tapi gue lebih kayak jadi lebih banyak interaksi langsung gitu loh, nggak via WhatsApp atau nggak via chat-chatan. Oke. Langsung ngobrol. Iya. Ya kayak itu yang gue perhatiin juga kok kalau misalkan gue nongkrong kali ya. Lo nongkrong misalkan berlima gitu. Di situ ya lo lagi ya catching up with life, lo lagi ngapa-ngapain, tapi ada satu momen yang dimana semua orang sibuk sama HP-nya sendiri, mereka lagi sosial mediaan, padahal lo lagi bareng sama siapa, tapi I guess tapi itu menjadi normnya kalangan kita kali ya. Iya, apalagi generasi kita yang kayaknya tumbuhnya itu bareng-bareng sama sosial media, iya nggak sih? Iya. Coba kayak Facebook aja tuh kita SMP berapa ya dia? 2009 kayaknya. Iya, 2009. Tapi kan kalau kita mungkin makanya 2012, 2011-an kan? Iya, itu mulai aktifnya di situ ya. Sekarang berarti udah berapa tahun tuh? 10 tahun. 10 tahun tuh kan? Bisnis teknologi ini udah 10 tahun ya, kita berkembang 10 tahun bareng mereka gitu kan. Iya. Apalagi bener. Yang kayak kata lu tadi kan pasti ayo dong kita nongkrong, catching up segala macam, tapi habis itu foto update. Iya. Ini bagus ya captionnya. Iya. Kalau lu update-nya gimana gitu kan? Iya benar. Tolong mikirin ini dong, caption yang oke, bantuin gue kayak gitu tuh. Iya, bantuin caption atau enggak
gue di tag ya, nanti tinggal gue ini lagi repost lagi. Udah ini. Nah tapi dari situ ya, social media has become part of our life. Kita udah bisa dibilang, mungkin gara-gara gue lihat screen time gue bisa bilang gue addict sama social media juga sih. Karena ya kalau dari gue handle social media itu as a source of information sih, bukan dari segi engagement. Jadi ya gue most of the information yang gue dapat itu dari Instagram, Twitter yang lagi trending gitu. Kalau lo gimana tuh? Relationship lo dengan social media gimana? Jujur ya, di rumah gue ini di sebelah kiri TV. TV kecil yang tidak pernah menyala, walaupun ada antenanya. Oke. Itu nggak pernah nyala, dan emang gue sekalinya dapat informasi hampir sama kayak lu nak dapat dari kebanyakan gue mungkin Instagram sama YouTube kali ya. Iya. Twitter tuh kalau emang udah ada yang gempar-gempor dikit baru ini lagi trending, bahas ini, bahas itu. Kayak gitu. Oke. Tapi emang kayak di generasi kita kadang malah lebih percaya sosial media nggak sih? Maksudnya gimana? Dan tuh? source of informasinya tuh jadi ya sosial media doang gitu kan? Bukan dari berita media online kayak gitu maksudnya? Tapi lebih ya udah lewat sosial media ya. Lu tadi kan bilang, kita berdua deh, berarti kan rata-rata mengkonsumsi berita di TV atau baca buku, nggak tahu ya. Kalau baca koran lah udah kayak jarang banget kan. Semua shifting ke sosial media gitu. Iya bener, itu mungkin ya jadi salah satu method of information buat perusahaan juga, jadinya sosial media buat mereka ngasih informasi, mereka ngasih kalau misalkan perusahaan F&B banking gitu kasih promo-promonya juga lewat sosial media biar orang juga dapat lebih wide, audiensnya lebih nangkep informasi atau promo yang pengen mereka sampein. Nah kita kan berdua udah eksperimen kecil, kita juga udah sempat ini ya ngeriset sendiri ya tentang apa sih dampak dari social media detox dan juga ke diri kita itu. Kalau yang gue tangkap sih social media itu malah ada 3 dampak negatif terhadap social media. Yang pertama itu lo sering membandingkan diri lo dengan orang lain. Itu banget sih. Iya menurut pas gue baca ini ya menurut gue bener sih, kayak itu bisa ngaruh ke misalkan lo lagi liburan lah, lo lihat temen lo liburan, lo iri gak sih? Itu dia, sampai ada trennya gitu kan. liburan lo tau nggak tuh kan ada tren TikTok tuh. No nggak tahu gue, sorry banget. Maaf, lagi roaming. Gue taunya dari teman gue juga sih, gue nggak pernah lihat juga. Oke. Tapi ya gitu sih. Karena emang sosial media kan menampilkan yang enaknya doang nggak sih? Iya, itu jadi membohongi diri lu sendiri ya kalau kayak gitu ya. Kayak nggak semuanya cocok pakai kacamata satu ini atau olahraga ini, atau jadi impulsif buying juga bisa sih. Iya sih, itu gue jadi banyak BM sih, gue ngelihat mechanical keyboard, udah sering banget nih masuk ini keranjang gue, tapi nggak pernah gue itu nggak pernah gue. Tapi itu racun sih emang. Iya, ini racun nih, ini racun. Ini racun. Oke, lanjut. Gitu ya, kedua mana? Kedua, lo menginginkan attention
lewat sosial media. Ya attention whore kayak gitu-gitu. Lo dapat berapa likes, dopamin lo jadi meningkat gara-gara itu. Itu juga ya, there's a truth in that too, karena gue juga merasakan kayak gitu waktu gue awal-awal masih aktif ya. Karena kan gue cuman ya udah passive user aja sebenarnya, menikmati apa orang-orang tulis orang kan. Iya. Kayak kehidupan dia sekarang lagi begini nih. Kalau Instagram gue sendiri aja gitu kadang-kadang kayak itu jadi hal gue jadi bingung gitu loh. Postingan waktu itu gue sama pasangan gue tuh pasti likes-nya gede. Oke. Itu dopamin meningkat tuh, likes gue gitu. Pas gue ini kok sedikit yang like ya. Foto gue kayaknya udah lumayan kok sedikit gitu, kayak apa gue delete aja gitu ya. Oke. Tapi iya ya, kayak kita menginginkan likes itu, padahal juga siapa tahu orang itu juga nggak sengaja tap 2 kali ya di foto kita ya. Itu dia. Tapi kan ketika emang lihat tanda love atau tanda like-nya itu banyak kan, kayak anjir, di like udah segini nih. Gak, kadang-kadang bukan cuma gue sih, gue pernah contoh paling deketnya aja kayak bokap nyokap gue gitu kan. Duluanan postingan gitu kan. Duluan ini mana yang like-nya gitu kan. Itu jadi kayak sense of menyenangkan sendiri gitu loh. Iya. Bener kayak dopaminnya meningkat gitu loh. Bener sih, kayak gue merasakan itu. Ya pasti lo sama orang tua lo juga ngerasain. Last one itu bisa menurunkan produktivitas katanya. Ya iyalah, kayak lu tadi lu 8 jam bos. Itu lihatnya Instagram, mungkin bisa ngeliatin yang lain, bisa kerja. Bukannya kerja malah Instagram. Aduh, Kak. Tapi gitu sih, kayak kalau kayak gue masih lagi kerja di kantor nih kadang-kadang kan. Itu jadi kayak sedikit-sedikit buka Instagram, buka Instagram gitu kan. Itu kayak harusnya waktu misalnya fokus 45 menit untuk buka Instagram bisa ke yang kerjaan kan. Iya benar, kayak ya attention span sama fokus lu jadi kepisah kan gara-gara itu. Kayak iya sih, gue kalau kerja tuh biasanya kayak gue fokus mungkin berapa 30 menitan, habis itu cek HP deh. Tiba-tiba udah zuhur. Itu dia. Ngecek itu kayak satu buka lagi, scroll lagi. Scroll lagi. Apalagi sekarang Instagram pada Reels, kadang-kadang scroll. Udah nggak berhenti tuh. Scrolling nggak berhenti itu dah. Nggak berhenti udah. Dan ya selama kita riset itu juga banyak artis sama banyak expert juga ya yang bilang bukan menganut ya. Mereka juga mencoba sih kayaknya. Mencoba disconnected sama sosial media itu sendiri gitu loh. Iya. Mereka sampai uninstall ya katanya. Ada beberapa udah uninstall. Kayak siapa ya? News anchor yang lumayan banget tuh waktu itu di net Marissa Anita. Iya. Dia tuh kayaknya di 2016 mulai ya kayak kita tadi lah, mulai kayak sign out atau matiin notifikasi gitu kan, sampai di tahun 2019 udah uninstall kayaknya Twitter udah nggak ada, Instagram udah nggak ada. Mungkin juga kerjaan Instagram ada pun buat kerjaan dia sebagai influencer, medianya dia kan. Iya. Tapi dia udah ini lagi kok. Gue lihat di Twitter dia udah mulai on lagi. Berarti dia udah reinstall lagi. Udah masuk lagi. Iya. Tapi memang ketika waktu breaknya itu yang katanya menurut Marissa Anita sendiri pun juga akhirnya bisa connecting lagi to people gitu. Benar. Kan. Tapi walaupun gitu sama kayak kita karena kayak Instagram Iya. Instagram. Mungkin kita berita apa lagi gitu kan yang ketinggalan. Mungkin karena kita 2 hari kali ya. Tapi sementara si Marissa Anita kan kalau nggak salah sebulan ya. Sebulan dia detox. Dia juga waktu seminggu pertama katanya dia ngerasain kayak there's something missing kayak gitu. Tapi pas udah mulai minggu kedua kayak
dia lebih banyak positifnya jadinya kalau karena si social media detox itu. Mulai dari situ dia lebih mengenal diri dia, mulai dari situ dia lebih more real real relationship with with her surroundings kayak gitu. Iya, kayak akhirnya kan mungkin dulu biasanya dia mungkin sibuk kerja gitu kan, terus ada sosial media doang. Akhirnya ya switch bener-bener lebih aktif dan lebih bertemu lagi ke orang banyak sih. Orang terdekatnya dia lah gitu. Terus gue juga mikir gini nak, kalau Marsanita kan cuma 30 hari nak. Masalahnya nak, kita cuman 2 hari aja. Gue udah kehilangan satu berita tentang ya kayak influencer yang gue ikutin banget. Iya, lo langsung laporan ke gue kemarin. Nah, gue baru 2 hari loh nggak buka sosial media, tau-tau ada berita ini. Doi udah aktif lagi ya, tapi that's dia detox juga kan jatuhnya, tapi for a different purpose. Di situ dia ya biar situasinya agak reda aja ya. Ya karena kan ketika pilihan untuk detox juga gara-gara mungkin ada problems, ada masalah gitu-gitu kan. Betul. Gue ada satu lagi sih, gue nemu dia bukan artis tapi dia ex-founder salah satu startup Indonesia, sekarang udah jadi menteri. Dia sempat atau mungkin dia masih detox sosial media. Sekarang udah berjalan 2,5 tahun katanya. Dan it changes his life. Dari dia berinteraksi sama teman-temannya, jadi kayak gue mau nongkrong ya udah gue tinggal telepon aja orangnya, nggak perlu basa-basi lewat chat gini. Kayak ya udah lebih compact. Mereka juga ya dia juga jadi lebih menghargai relationship dia kayak gitu. Apalagi kadang-kadang kalau ketika kita udah fokus sama sosial media, kembali lagi kadang-kadang kayak tadi kata lo nak lagi ngumpul tapi malah nggak ngobrol gitu kan. Itu kangen banget sih tongkrongan tuh. Atau kadang-kadang kita, kalau gue sih ngerasa enak ya, bahan obrolan kita tuh jadinya kayak ngomongin orang dari sosial medianya juga gitu loh. Iya benar. Iya. Itu ya kan, in a way kayak lu tahu nggak sih kemarin si influencer ini tuh ternyata jadian loh. Lu nggak tahu nggak sih lu kemarin influencer ini gini gitu kan. Kayak sesuatu karena mungkin orang lebih pengen tanya lu hari ini gimana, kerjaan lu gimana gitu kan, lebih intimate gitu loh. Ya lebih ya kita juga jadi ngomongin orang juga jadinya. Yang sesuatu hal yang sebenarnya nggak bagus sih ngomongin orang terus tuh. Iya. Numpukin dosa iya pak. Betul. Nah kita kan tadi udah ngomongin tentang gimana dampaknya sosial media ke kita, ke sehari-harian kita, sama ya dari artis atau influencer atau founders kita juga tadi ngomong. Nah tapi garis silver liningnya itu atau garis merahnya ini si social media ini dampak ke mental health kita ya Bar sebenarnya ya. Ya apalagi ya bener banget sih itu, karena apalagi kayak yang kita bahas sebelumnya gitu ya, semua informasi kita dapat dari sosial media. Iya. Terus balik lagi ke episode kita dulu pernah bahas berita hoax, dan hoax itu banyak banget di sosial media ya kan? Banget. Nggak bisa kita filter karena itu informasinya juga belum tentu valid juga nggak sih? Belum tentu valid juga. Kadang-kadang kayak main sebar aja udah.
main sebar. Terus balik lagi kayak tadi, ketika kita bersosial media pun ke mental health kita adalah wow, kita yang udah seganteng ini, sudah secantik ini gitu kan, ada yang komenin, kena ke mental gitu kan. Komen pedes ya tuh netizen tuh. Ih, parah, kayak gak punya orang tua di rumah, kayak kagak punya adik di rumah. Makanya. Adik laki-laki kayak adik perempuan kayak. Makanya banyak ya kayak bintang Emon kayak gitu-gitu. Itu kan kena dia undang-undang ITE lah. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE itu. Kadang-kadang undang-undang ITE itu kayak baik untuk ada, tapi kadang-kadang ya harus jelas juga sih undang-undangnya. Iya. Kita nggak mau melawan Kemenkominfo kok, Pak. Tenang Pak Joni. Dan yang ini ya, ada komunitas-komunitas lain ya. Karena kan kayak sekarang asal salah ngomong aja bisa disomasi. Makanya. Kayak nggak boleh kita ngomong lagi kata-kata orang itu gitu kan, nggak boleh. Harusnya ODGJ gitu kan. Benar. I guess that's it sih untuk episode ini. Tapi sebelum gue closing, gue mau nanya, lo udah pernah nonton ini nggak di Netflix? Social Dilemma. Social Dilemma tuh itu bukan sih yang data orang ke breach itu, yang Facebook? Iya benar. Yang itu kan? Iya benar. Itu juga ngaruh ke kehidupan kita, dan ya sebenarnya juga data kita dan juga gimana kita berinteraksi di sosmed ya, kita sebenarnya harus lebih bijak aja sih dengan gimana kita gunain social media kita. What do we say? Kita better sebelum kita post, better kita baca lagi, better kita filter dulu, supaya nggak ada belah pihak yang kepincut emosinya. Dari situ kita juga ya lebih tenang. Apalagi lah. Kan itu apalagi itu kan impact-nya yang di sosial media, Social Dilemma itu kayak narik voting orang, ngirik opini orang gitu kan, dengan algoritma yang sedemikian rupa bisa kayak shifting gitu loh orang. Iya. Itu sebenarnya itu dari sisi tech company ya, tapi kayak we as a user ya, we need to be aware even sedalam itu, dari sisi ya gimana kita menggunakan si social media itu. Ya, dan apalagi yang mau pada nyobain social media detox itu menurut gue baik banget sih buat dicobain, karena kita udah hidup terlalu lama kayaknya dengan sosial media ya kan. Bener. Sampai kita mungkin cemas ya dan takut. Itu sampai kita jadi cemas, jadi kayak nggak percaya diri ya kan. Udahlah nggak apa-apa, awal-awal ya mungkin 2 hari terus seminggu gitu kan. Take a break, it's a good thing sih buat apalagi sosial media ya. Benar-benar. Karena gue juga banyak lihat kok kayak kalau udah addicted tuh kayak orang di depan gitu loh, kenapa lo ngomongin sama HP? Iya, ya itu juga bener-bener kayak sosial media menjauhkan orang yang dekat. Anjir. Oke, that's it for today's episode. Jangan lupa untuk visit our website at adolescenceid.com, follow us on our social media, dan if you want, you can support us on our Patreon. Nanti ada di episode description. Link deskripsi di bawah. Yoi. Untuk yang di YouTube dan juga di Spotify nanti kita taruh lah di situ. Yoi. And we'll see you guys in the next episode. Bye.